halaman 77 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia syarat makmum yang 7 itu? Apa dia syarat makmum yang 7 itu? Syarat pertama, bahwa jangan terdahulu bahwa jangan terdahulu itu jangan terkedepan ia makmum, jangan terkedepan daripada imamnya dengan tumitnya, ya. Jadi tumit makmum jangan terkedepan daripada tumit imam, sekalipun jarinya terkedepan. Umpama tapak kaki makmum panjang, tumitnya sama dengan imam, tidak terkedepan, sekalipun jari-jarinya terkedepan daripada jari-jari imam. Makruh, tapi kalau sama tuh makruh, tapi ya bersamaan. Nah, jangan terkedepan. Kalau sama, dah bapak tumitnya sama, tapi makruh, mundurlah sedikit, ya, mundurlah sedikit. Kalau berduaan, ya barang sejengkal lah mundurnya di sebelah kanan. Jika pada sembahyang berdiri, jadi kalau sembahyang berdiri, tumit makmum jangan terkedepan daripada tumit imam kalau sembahyang berdiri, atau dengan kedudukannya, ya, atau dengan kedudukannya. Jika pada sembahyang duduk, jangan terkedepan kedudukannya. Maksudnya pantatnya si makmum jangan terkedepan dari pantatnya si imam kalau sembahyang berduduk, atau dengan lambungnya jika pada sembahyang berbaring. Kalau bermiring sembahyangnya bermiring, nah, ya, si makmum tadi mengikuti imam, lambungnya jangan terkedepan daripada lambung imam, atau dengan kepalanya jangan terkedepan kepala makmum daripada kepala imam jika pada sembahyang bertelentang. Nah, kalau bertelentang, kepala makmum jangan terkedepan daripada kepala imam. Inilah jadwal pada tempat berdiri makmum. Inilah jadwal pada menyatakan tempat berdirinya makmum. Bilangan keadaan makmum, tempat berdirinya makmum serta imamnya. Perhatian, bilangan nomor 1, jika makmum seorang laki-laki saja. Jika makmum seorang laki-laki saja, tempat berdirinya serta imam di mana? Makmum laki-laki sendirian. Maka berdiri ia si makmum tadi
dekat imam di sebelah kanannya, ya, di sebelah kanannya, sebelah kanan imam. Kalau tidak di sebelah imam, sunat dipindahkan. Umpama di belakang, sunat dipindahkan, ditarik aja ke kanan, ya. Kalau dia tidak di sebelah kanan, jadi makmum kalau sendirian laki-laki berdiri ia di sebelah kanannya imam, dan disunatkan terkemudian ke belakang, mundur tempat berdirinya daripada tempat berdiri imamnya. Dengan memundurkan ia akan jari-jari kakinya makmum tadi dimundurkan daripada tumit imamnya. Nah, ya, atau mundur daripada tumit imam. Jarinya si makmum mundur daripada tumit si imam. Nah, jadi kada jauh, kada mundurnya dikit, cuma mundurnya di sebelah kanan, mundur dikit. Nah, ya. Jadi jari-jari kakinya si makmum dimundurkan daripada tumit imamnya. Perhatian. Adapun kalau menyamai oleh makmum, akan imamnya dengan tumit, sama, kadang-kadang tak ke depan, sama, tumitnya sama, tumit imam dan tumit makmum sama, niscaya makruh saja, sah lah mengikut, cuma makruh kalau sama rata tumitnya tadi. Antara tumit imam dan makmum rata, tidak ada yang ke depan, ya, makruh. Dan luputlah baginya fadilah berjamaah. Nah, ya, kalau sama tadi, jamaahnya sah, cuma pahala berjamaah tidak dapat kalau sama tumitnya tadi antara imam dan makmum. Kedua, jika datang pula seorang makmum lelaki, ya, dan jika datang pula seorang makmum laki-laki sesudah yang datang pertama tadi mengikut imam, setelah yang datang pertama tadi sudah mengikut imam. Yang kedua, dan jika datang pula seorang makmum lelaki sesudah yang pertama tadi mengikut imam, datang pula yang kedua, maka hendaklah berdiri ia dekat imam di sebelah kiri, ya. Jadi berdiri di sebelah kiri. Jadi di tengah renggang tuh, ya. Nah, hadza in kana biyasarihi mahallun. Nah, ini yang berdiri di sebelah kiri ini kalau ada di sebelah kirinya tuh tempat. Kalau masih ada tempat sebelah kirinya, kalau sebelah kirinya dinding, ya. Nah, wa illa jikalau tidak di samping kirinya tidak ada tempat lagi, ahrama khalfahu, ya, maka takbiratul ihram di belakang imam. Orang yang datang kedua tadi takbiratul ihram di belakang imam. Kalau di sebelah kiri masih ada tempat, sebelah kiri. Tapi kalau tidak ada tempat, di belakang imam, takbiratul ihram di belakang imam yang datang kedua tadi. Kemudian mundur
Orang yang di sebelah kanan tadi mundur. Orang yang di sebelah kanan mundur. Nah, ya. Orang yang sebelah kanan mundur. Bila mana telah bertakbir ihram, iya. Kalau sudah bertakbir ihram, takbiratul ihram, yang datang ke dian tadi, yang datang kedua tadi, nah, disunatkan bagi kedua-dua makmum itu berundur ke belakang imamnya. Tadi yang sebelah kanan mundur sedikit dari imam, sebelah kiri itu juga mundur sedikit daripada imam. Kalau sudah takbiratul ihram, yang datang kedua, nah lalu mundur keduanya, mundur ke belakang, ya, mundur lalu dirapatkan, mundur keduanya ke belakang lalu dirapatkan. Nah, jadi bisa makmum yang berdua itu mundur, ya. Nah, jadi berundur ke belakang imamnya, kedua-duanya tadi, sehingga kedua-dua makmum itu menjadi satu saf, satu barisan, ya. Nah, atau taqaddamal imam, atau maju imam boleh juga. Makmum yang berdua mundur, kemudian dirapatkan jadi satu saf, boleh. Atau imam yang maju, kalau ada tempatnya maju, imam yang maju, yang berdua tadi tinggal merapatkan cuma lagi lah. Nah, tapi jangan sampai 3 kali bergerak, ya. Hendak merapatkan dah, jangan 3 kali berturut-turut. Yang tidak berturut-turut itu macam mana? Ya, antaranya tuh yang tidak dianggap berturut-turut, sekedar cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bergerak sekali, sekedar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bergerak lagi sekali. Nah, jadi kalau ada anak minta bukai lawang, awak sedang sembahyang, boleh bergerak, cuma jangan berturut-turut, ya. Antara satu langkah tadi sekedar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sekedar itu waktunya, jalan lagi selangkah. Nanti sekedar itu pula waktunya, jalan lagi selangkah sampai ke pintu. Nah, sekira-kira itu tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, baru tarik nang sesunduknya lawang, ya. Nah, itu bukan naik lagi di situ, jangan jalan lagi masuk. Kalau bersih di situ di muhalawang. Dan mundur makmum lebih utama daripada imam maju, ya. Lebih utama siapa tadi? Makmum untuk mundur daripada imam maju. Nah. Yang ketiga, dan jika makmum lelaki 2 orang atau lebih, sekali datang tuh 2 orang, serempak, maka berdiri mereka di belakang imam bersaf berbaris lurus. Nah, langsunglah bersaf kalau datang berdua atau lebih. Dan begitu pula jika ada makmum seorang perempuan atau lebih. Nah, ada makmum seorang perempuan atau lebih, maka berdirilah mereka di belakang imam bersaf, ya, bersaf. Dan begitu pula jika ada makmum seorang perempuan atau lebih, maka berdirilah mereka di belakang imam bersaf. Kalau 2 orang atau lebih, berdiri belakang imam bersaf, ma'amazidi ta'akhurin, serta lebih mundur,
la yazidu bainal imam wal makmum ala salasati ajruin. Ini kalau makmum laki-laki. Kalau makmum perempuan, aman nisa payusan mulahunna takhallufu katsiran. Kalau perempuan kan jauh, bukan 3 hasta lagi, jauh antara nih imam atau antara makmum nih jauh. Kalau laki-laki 3 hasta, kalau perempuan jauh, tidak apa-apa dijauh ya, jauh. Nomor 5, dan jika satu makmum lelaki dan satu makmum khunsa dan satu lagi makmum perempuan. Nah, satu makmum laki-laki, satu makmum khunsa banjir, 2 alatnya tenang, dan satu lelaki, satu lagi perempuan. Nah, laki-laki 1, khunsa 1, perempuan 1. Maka berdiri makmum lelaki dekat imam di sebelah kanannya imam, mundur sedikit ya. Dan berdiri makmum khunsa di belakang makmum laki-laki itu, dan berdiri makmum perempuan di belakang makmum khunsa. Jadi yang laki-laki dulu, baru khunsa, baru di belakangnya perempuan. Dan jika makmum itu ada lelaki dan ada kanak-kanak lelaki dan ada perempuan, nah ini macam mana pula nih? Dan jika makmum itu ada lelaki dan ada kanak-kanak lelaki dan ada perempuan, maka berdiri saf laki-laki di belakang imam, kemudian diikuti oleh saf kanak-kanak laki-laki, kemudian diikuti oleh saf perempuan. Dan jika berdiri kanak-kanak laki-laki pada saf laki-laki, maka tidaklah dikeluarkan ia daripadanya saf laki-laki. Kakak-anak tadi berdiri sama-sama dengan saf laki-laki, jangan dimundurkan. Ini biasa mundurkannya anak ke belakang, ya anak ke belakang. Tapi kalau dia belum sama-sama dengan orang tua, ada apa lah. Tapi kalau dia sudah di barisan orang tua, jangan dimundur lagi. Sudah ya. Dan jika berimaman perempuan sesama perempuan, nah maka berdiri imam itu pada tengah mereka itu. Imam berada di tengah, tapi sebarisan, ada kehadapan, ada di tengah barisan gitu ya, di tengah barisan perempuan. Dan mentakrirkan, takrirkan itu bahasa Arab. Dan mentakrirkan atau menetapkan oleh al-imam Ramli akan bahwa imam perempuan itu hendaklah maju ke hadapan sedikit, maju sedikit aja majunya, dengan sekira-kira berbeda ia imam perempuan tadi dengan segala makmumnya. Jadi di tengah ya, tengah barisan, cuma maju dikit. Imam kalau perempuan jadi imam di tengah barisan, tapi maju dikit kata Imam Ramli. Kalau menurut di atas tadi kata maju dah. Nah, menurut yang terdahulu tadi. Dan jika tidak hadir melainkan satu makmum perempuan saja ya, dan jika tidak hadir melainkan satu perempuan saja yang hadir, maka hendaklah ia
satu perempuan berdiri dekat imam di sebelah kanannya, sebagaimana pendirian satu makmum lelaki yang telah lalu. Kalau dua berdua-duaan di masjid, laki-laki dengan perempuan, itu tidak termasuk khulwat, tidak termasuk khulwah. Bakhalwat, laki-laki dengan perempuan kada boleh bakhalwat, ya, bersunyian berdua kada boleh. Tapi kalau di masjid tidak apa-apa. Imam dengan makmum, makmumnya seorangan, cuman lang perempuan imamnya. Nah, itu tidak dianggap khulwah, hukumnya tidak khalwat. Hukumnya tidak khalwat kalau di masjid. Pernah sembahyang berduaan memang di masjid, ya, di surau di rumah sakit di Jawa. Jarang lah orang sembahyangan lah. Tapi dia kan berdudi. Tadudi masuk dia daripada aku kan kedulu. Nah, itu tidak termasuk khalwat. Khalwat yang diharamkan itu tidak masuk. Kalau ada di tempat lain, di tempat sunyi berduaan tidak boleh laki-laki dengan perempuan, haram. Yang kedelapan, dan jika tidak dapat oleh makmum akan tempat pada saf. Di saf ini penuh dah, ada lagi tempat, ya. Dan jika tidak dapat oleh makmum akan tempat pada saf, di saf yang pertama mungkin penuh, sudah datang seorang tadi, tidak dapat tempat, maka disunatkan baginya si makmum yang kada dapat tempat tadi, disunatkan baginya bahwa masuk ia kepada sembahyang dengan sendirinya, sendirian di saf kedua sendirian, ya. Dan setelah itu, setelah bertakbir, ya, hendaklah ditarikkan satu makmum daripada saf yang di mukanya. Makmum yang di saf depannya ditarik karena memeliharakan daripada bersalah-salahan ulama yang berkata bahwa tidak sah sembahyang seorang dirinya di belakang saf. Jadi sunat karena memelihara khilaf ulama. Dan tempat sunat mengerjakan menarik itu jika disangkanya bahwa orang yang ditarik itu mengikutnya. Disunatkan menarik orang yang di depan kalau kira-kira yang di depan nih ditarik mau ikut dia ke belakang. Kalau kira-kira yang ditarik nih nang kada paham, kalau ditarik nanti bisa meninjau. Jangan, tidak apa-apa lah sendirian. Kalau bakal ditinjunya, karena dia depan nih ada pati mengerti banget orangnya. Ya, masalah sembahyang ya pati mengerti banget, memang dia depan nih jagoan pulang orangnya, hendak ditarik kalau kau meninjau. Jadi tadi disunatkan menarik kalau kira-kira dia ditarik mau ikut ke belakang, mengawani, sunat itu mengawani ke belakang tuh. Jadi yang saya itu Allah alam. Amin amin bismillahirrahmanirrahim.